Bareskrim Polri menetapkan Direktur PT Indo Beras Unggul sebagai tersangka kasus praktek kecurangan terhadap konsumen beras. Harga garam tidak terbendung, pemerintah memutuskan membuka mengimpor garam. Kebijakan ini menuai pro dan kontra. KPK menangkap Bupati Pamekasan dan Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan terkait dugaan suap dana desa. Total ada 12 pejabat di Pamekasan yang dibawa ke Jakarta. Ya, halo selamat petang pemirsa, jumpa kembali dalam Prime Time News. 3 topik tadi menjadi sajian Prime Time News hari ini selama 90 menit ke depan bersama saya Kania Sutisnawinata. Dan juga saya Robert Haryanto, inilah Prime Time News selengkapnya untuk Anda memberikan makna dalam berita. Pemirsa, Mabes Polri telah menetapkan Direktur Utama PT Indo Beras Unggul Trisnawan Widodo sebagai tersangka atas kasus kecurangan konsumen dalam bentuk beras. Berdasarkan hasil penyelidikan, Trisnawan diduga paling bertanggung jawab atas praktek kecurangan PT IBU yang melanggar hak-hak konsumen. Mabes Polri menetapkan Direktur Utama PT Indo Beras Unggul Trisnawan Widodo atau TW sebagai tersangka kasus kecurangan konsumen dalam bentuk beras pada hari Rabu. Tersangka pun resmi ditahan di Bareskrim Polda Metro Jaya di hari yang sama. Penetapan tersangka TW dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan dan pemeriksaan 24 saksi serta 11 ahli. Sebagai Direktur Utama, TW dinilai paling bertanggung jawab atas praktik kecurangan yang dilakukan PT IBU, salah satunya terkait hak-hak konsumen. Dari penyelidikan, penyidik menilai konsumen tidak memperoleh hak-hak sesuai yang dijanjikan dalam label kemasan beras yang diproduksi PT IBU. Dari hasil tes laboratorium, angka kecukupan gizi kandungan beras berbeda jauh dari yang ditampilkan dalam kemasan beras produksi PT IBU. Ternyata setelah dicek, dengan sertifikat yang dimiliki, setiap mereka yang mendaftarkan menjadi sebuah syarat untuk mendapatkan SNI, ada sertifikat yang menyatakan dia mutu satu. Tapi setelah diperiksa secara laboratoris, diperiksa di laboratorium, bukan merupakan mutu 1, mutu 2, tapi malah di bawahnya. Tersangka TW pun dijerat pasal berlapis, diantaranya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Undang-Undang Pangan. Ia pun terancam dijerat hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda maksimal 10 miliar rupiah. Penyidik terus mendalami kasus ini untuk mengembangkan dugaan masih adanya keterlibatan oknum lain di PT Indo Beras Unggul. Tim Liputan Metro TV. Sementara itu gudang beras PT Indo Beras Unggul digerebek Satuan Petugas Pangan pada tanggal 20 Juli yang lalu. Lebih dari 1.000 ton beras disita polisi. 20 Juli 2017, tim Satuan Tugas atau Satgas Pangan melakukan penggerebekan sekaligus penyitaan terhadap ribuan ton beras milik PT Indo Beras Unggul di Jalan Rengas Bandung, kilometer 60, Kelurahan Karangsambung, Kecamatan Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi. Tindakan dipicu adanya disparitas yang sangat tinggi antara harga beli petani dengan harga jual ke konsumen. Dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang harga acuan beras, disebutkan bahwa harga beli gabah di tingkat petani maksimal sebesar Rp4.600 per kilogram. Sementara untuk harga jual beras medium dan premium ditetapkan maksimal Rp9.000 per kilogram. Tuduhan pelanggaran yang dilayangkan pada PT Indo Beras Unggul adalah penggunaan beras subsidi pemerintah, pengemasan dan penjualan beras kualitas medium dengan harga premium, perbedaan deskripsi tertera pada kemasan dengan isi, tudingan menjual beras di atas harga ketentuan Kementerian Perdagangan, dan penimbunan 1.161 ton beras. Salah satu yang kita lihat itu adalah terlalu tingginya disparitas harga antara di tingkat petani dengan di tingkat konsumen. Kalau kita lihat hasil yang diperoleh oleh tim Satgas Pangan di tempat ini, mereka membeli dari petani gabah pada harga kurang lebih 3.700 untuk gabah habis panen, yang gabah kering giling itu kurang lebih 4 ribuan, tapi
mereka jual ke end user pada harga yang jauh lebih tinggi, sehingga ada margin yang tidak masuk akal di tengah-tengah. Dan saya kira ini ada nilai uang yang jumlahnya ratusan triliun. Kita juga ingin memberikan warning kepada para pemain-pemain lain. Kami akan menyasar saudara-saudara. Kita sudah punya data itu, jadi tolong segera yang main-main sama seperti ini kembali ke jalan yang benar. Dalam konferensi pers yang digelar beberapa hari pasca penggerebekan, PT Tiga Pilar Sejahtera membantah tuduhan yang dilayangkan pada anak perusahaannya. Mereka menyatakan PT Indo Beras Unggul membeli gabah langsung dari petani, bahkan dengan harga lebih tinggi dari harga acuan pemerintah. PT Ibu juga menyatakan bahwa mutu beras sudah mendapatkan sertifikasi SNI. Beras 1.161 ton yang diberi garis polisi merupakan stok penjualan selama 1 minggu. Sementara mengenai harga, perusahaan hanya dapat mengontrol hingga harga keluar pabrik. Tim Liputan Metro TV. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut alasan penetapan dari Direktur Utama PT Indo Beras Unggul atau PT IBU, kami sudah terhubung bersama dengan Kabag Penum Divisi Humas Kepolisian, Kombes Pol Martinus Sitompul dari Studio Bursa Efek Indonesia, Jakarta. Ya, selamat sore Pak Martinus. Selamat sore. Ya, Pak Martinus, apa sebenarnya persisnya yang disangkakan terhadap tersangka dari PT IBU ini dan apa peranan yang dimainkan oleh tersangka dalam kasus ini? Ya, yang kami bisa jelaskan pertama bahwa perbuatan PT IBU ini telah mencurangin konsumen, di mana ada hak-hak konsumen yang dilanggar. Pertama kita lihat dari SNI yang dicantumkan pada kemasan, di mana tertulis SNI 2008, yang seharusnya dalam sertifikat yang dimiliki dengan SNI 2008 ini mengandung kelas mutu yang pertama di dalam sertifikat SNI 2008 milik PT Ibu ini. Namun ternyata dalam hasil pemeriksaannya memiliki kandungan yang tidak masuk dalam kategori kelas mutu 1 atau kelas mutu 2, ada yang masuk kelas mutu 3. Yang kedua, bahwa dalam sebuah kemasan itu harus dicantumkan, dia harus memiliki yang secara lengkap. Jadi di situ dia harus punya labelnya, itu harus kelas mutu berapa, itu jelas sekali. Yang tadi saya sampaikan. Yang ketiga, bahwa ini adalah produk beras, itu adalah produk pangan segar, bukan bahan pangan olahan. Artinya begini, sesuai dengan peraturan dari Balai POM itu menjelaskan bahwa produk-produk pangan olahan itu harus mencantumkan yang kita sebut dengan angka kecukupan gizi. Namun beras ini adalah produk pangan segar, namun ditempelkan adalah angka kecukupan gizi. Artinya begini, bahwa konsumen nantinya melihat bahwa dalam sebuah kemasan tersebut jelas terpampang karbohidrat yang cukup rendah. Padahal ini adalah produk pangan segar. Dan tentu kalau dengan cakupan angka gizi tadi itu adalah pangan olahan. Artinya bahwa kalimat-kalimat seperti itu tidak tepat dan tidak perlu dicantumkan, dan itu mencurangin artinya kemudian bahwa konsumen itu jadi tertipu di situ. Kemudian Pak ada Martinus, lagi, yes. Untuk menetapkan seorang menjadi tersangka tentu Anda mempunyai bukti-bukti yang kuat. Ini adalah perusahaan besar. Apakah ada bukti yang dipegang oleh kepolisian bahwa TW lah yang menyuruh untuk melakukan penipuan terhadap itu semua kepada konsumen dan produk-produk yang dijual? Ya. Undang-Undang 40 2007 tentang perseroan terbatas menyantumkan, mensyaratkan bahwa Direktur Utama memiliki tanggung jawab terhadap segala dinamika, segala operasional dari perusahaan itu. Sehingga kita melakukan penahanan terhadap mereka yang paling bertanggung jawab terhadap praktek-praktek mencurangin konsumen ini. Jadi saudara TW kita tetapkan sebagai tersangka. Sebagai pimpinan tertinggi begitu ya, pertanggungjawabannya paling besar begitu ya berarti. Tapi ada juga dugaan pencucian uang yang dilakukan
dalam kasus ini. Persisnya praktek pencucian uangnya itu seperti apa yang ditemukan oleh polisi? Ya, kita masih ke sana untuk mengembangkan penyidikan ini. Namun dalam hal ini kita masih melakukan satu pemeriksaan dengan Undang-Undang Pangan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan pasal 382 bis KUHP, di mana dalam pasal-pasal yang dilanggar tersebut itu terkait dengan praktek-praktek mencurangin, kemudian melakukan persaingan curang dengan saingan-saingannya, dengan konkuren-konkurennya, sehingga berakibat kepada adanya kerugian-kerugian bagi pesaing-pesaingnya. Dan kemudian ini adalah sebuah predikat crime yang kemudian bisa dibawa menjadi sebuah tindak pidana pencucian uang dari predikat crime yang ada itu. Oke, masih dalam pengembangan, apa memang sudah dugaannya itu sudah terindikasi kuat? Ya, dari predikat crime yang ada, ini menunjukkan bahwa praktek-praktek atau perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dengan dalam tindak pidana pencucian uang, ini bisa untuk dilakukan satu proses, sehingga ini masih dalam pengembangannya. Kita fokus dulu bagaimana pelanggaran Undang-Undang Pangan, pelanggaran terhadap perlindungan konsumen, dan persaingan curang tersebut ini bisa kita tetapkan dulu tersangka ini. Yang kemudian Pak Martinus, satu pertanyaan terakhir, mengapa polisi menilai perlu untuk menahan dari tersangka? Ya, tentu ini sangat subjektif kewenangan yang dimiliki oleh penyidik. Bahwa penyidik merasa tersangka bisa melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatan, sehingga penyidik menganggap bahwa tersangka perlu ditahan. Baik, terima kasih Pak Martinus telah bergabung bersama kami dalam Prime Time News. Dan pemirsa, apa tanggapan PT Indobras Unggul terhadap penetapan tersangka Direktur Utamanya? Perbincangannya akan kami hadirkan sesaat lagi.